dari sisi ketika rules itu jangan-jangan masih ada hal yang bisa kita lakukan daripada serta-merta hanya menegakkan aturan itu, maka disebutnya sebagai golden rule. Tapi tidak berarti bahwa itu yang paling utama untuk yang lainnya. Nah, cuma kalau yang menurut video itu untuk pendidikan ini kita sebagai pembelajaran, karena kita urusannya harus berpihak kepada anak. Kita menempatkan urusan anak, makanya saya selalu mengatakan tadi, saya nggak bosan-bosan menggunakan salam dan bahagia untuk keselamatan anak dan kebahagiaan. Maka untuk pendidikan, kita diharapkan memikirkan, menggunakan prinsip care-based, prinsipal itu. Jadi thinking, care-based thinking. Karena ini ingin berusaha memoderasi dua hal yang tadi itu, dua prinsip yang tadi. Begitu Bu Desi, tapi pertanyaannya bagus sekali. Saya akan coba teruskan ke pengembang ya. Jadi khawatirnya ini malah menjadi ambigu ya, sesuatu yang ambigu. Ya enggak? Karena berarti paling utama dong daripada yang lainnya gitu kan pikirnya. Oke, terima kasih Bu Desi. Nanti saya akan coba teruskan ya. Pak Abdur boleh sabar sebentar, saya akan, maksudnya pertanyaannya masih banyak nih. Sudah jam 2. Terus kayak mana? Kita sampai jam berapa sih? Jam 2 sampai jam 5 kan? 15.30. Dikit. Kalau di sana sampai jam berapa? Sampai jam 15. Sampai jam 15 berarti jam 3 sekali. Dikit. Oke. 15.30 waktu Indonesia Tengah. Oke, ini 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kira-kira ada nggak sih pertanyaan tentang ini? Oh, ternyata banyak. Ya, ini dia jawabannya. Pertanyaannya? Apakah semua tahapan 9 langkah pengujian ini harus dilakukan semua dalam proses pengambilan keputusan? Ya apa enggak, Ibu? Semuanya harus dilakukan nggak? Silahkan. Jelas. Kan ada 9 langkah nih. Berikutnya, apakah 9 langkah itu harus diambil semuanya? Pak Abdul kok nggak ngacung sih? Ngambek ini Pak Abdul. Kan disuruh turunkan tadi, Bu. Oh iya, sekarang mau jawab nggak? Nggak ada yang jawab soalnya. Jadi 9 langkah itu, Ibu Bapak, apakah semuanya harus diikuti 1 sampai akhir itu atau tidak? Atau mungkin di skip? Atau mungkin 1, 2 saja, kemudian berikutnya kemana gitu, silahkan. Tuh, Pak Razak udah ngacung lagi. Ya, boleh. Terima kasih, Bu. Kita lihat situasi permasalahan yang kita hadapi dulu, Bu. Seandainya kasus yang kita hadapi itu dengan hanya bisa diselesaikan dengan hanya 2 langkah saja, mengapa harus sampai 9 langkah, Bu? Nah, ini tergantung kasus yang kita hadapi, Bu. Kalau memang kasus tersebut harus memenuhi 9 langkah, maka kita lakukan 9 langkah. Kalau seandainya hanya 3 langkah saja, kasusnya sudah selesai, ya buat apa lagi kita lanjutkan ke langkah berikutnya, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Tapi yang enggak 2 juga kali ya, Pak ya, karena kedua baru melihat mengidentifikasi pihak-pihak mana yang terkait, ya enggak? Kemudian ada enggak nilai-nilai yang dipertentangkan pakai uji legal, uji. Nah, kira-kira kalau yang misalnya nih ya, kan mau mengajukan sertifikasi NUPTK itu harus SK-nya harus berapa tahun mengajar? Minimal ya. Baru sekolah itu baru kemudian boleh mengajukan. Misalnya 5 tahun misalnya Pak Abdur Razak masih 4 tahun lebih 7 bulan ketika itu mau diajukan. Tapi berikutnya ini Pak Abdur Razak mah udah bagus orangnya di sekolah itu, udah keren gitu. Ini cuma tinggal kurang sebentar lagi. Kemudian kepala sekolahnya berinisiatif membuat masa kerja Pak Abdur Razak 5 tahun lebih 2 bulan ya, sehingga bisa diajukan untuk sertifikasi guru. Kira-kira bagaimana? Saya rasa 9 langkah itu harus tetap dilakukan untuk efektif untuk dalam pengambilan keputusan yang tepat. Itu barangkali itu lebih sempurna. Nah, begini saya maksudkan, Bu. Itu hanya contoh tadi saya sampaikan, hanya sampai itu. Ketika
ternyata 2 langkah itu masih belum, kita tambah lagi langkahnya, Bu. Iya, oke. Artinya tidak selalu kita menggunakan 9 langkah itu, maksud saya. Ngeles Pak Razak ini ngeles. No. Tadi bagus sekali poinnya. Memang betul tidak 9 langkah itu dilakukan, tetapi at least sampai menguji. Nah, saya memberi contoh itu. Saya memberi contoh kalau ada yang kurang tadi bulannya, kemudian dicoba dibuat keterangan masa panjang masa kerjanya di sana. Karena apa? Kasihan, ini sudah bagus, ini kan sudah haknya, masa kok hanya karena selebar kertas kemudian tidak bisa diproses, kemudian menjadi 5 tahun lebih itu sehingga bisa diproses. Nah, kalau kita memakai uji halaman koran saja, Pak Zulkifli, kepala sekolah SMP Cinta Kasih memalsukan surat keterangan masa kerja guru atas nama Abdul Razak. Kira-kira Pak Zulkifli itu mau nggak namanya dipampang di koran sebagai pemalsu? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Tak ada yang mau ya, maka tidak ada yang mau. Oke, tidak ada yang mau, maka itu baru pengujian yang itu. Apakah jadi ini sebenarnya bujukan moral atau dilema etika? Jadi kan 9 langkah pengambil keputusan itu belum sampai 9, itu baru yang itu udah diuji itu aja udah langsung, oh itu udah bukan dilema etika, itu sudah satu kejahatan, falsifying, itu sudah satu itu aja udah nggak lolos, maka tidak ke berikutnya dong, gitu kan? Betul Bu, betul Bu. Jadi tidak perlu dilanjutkan ke sana Bu. Oke, jadi keren sekali Pak Abdul Razak tadi sudah menyampaikan ya nggak 9 dulu, kita cek dulu ya sampai kira-kira lolos nggak dengan yang misalnya uji legal lolos, uji panutan lolos semuanya. Oh ini termasuknya memang dilema etika. Oh kita pakai berarti kita pakai paradigma mana nih, mau community apa individual yang dipentingkan mana apakah n based atau kemudian rule based atau kemudian care based sampai mengambil keputusan. Tuh, jadi memang 9 langkah itu betul-betul betul-betul dilihat dulu permasalahannya apa. Nah, ini ya ada yang mau Cung, yang Cung ini mau tanya apa menjawab, silahkan. Pak Mulyawan apa siapa dulu nih? Silahkan, saya kan jadi dilema ya mau menentukan siapa yang mau ngomong dulu. Ini judulnya dilema hari ini. Mungkin saya aja dulu Bu. Baiklah. Oke, terima kasih. Dari apa yang ditanyakan dari kasus tersebut, menurut saya penting menerapkan 9 langkah tersebut Bu. Karena dalam modul saya membaca, bila situasi dilema etika yang kita hadapi ternyata gagal di salah satu uji keputusan, maka situasi tersebut ternyata bukan dilema etika, tapi justru ya perlu kita menerapkan 9 langkah tersebut. Karena 9 langkah tersebut mewakili pengujian dari segala aspek yang dibutuhkan dalam membuat keputusan. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Mulyawan. Ini lolos ini dulu enggak, lolos itu apa enggak gitu ya Pak Mulyawan ya. Sebentar. Saya molor waktunya nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa Bu. Lanjut Bu. Lanjut. Nggak apa-apa Bu. Lanjut Bu. Mantap. Ya, ini, terus Bu. kelompok satunya saya dicubitin. Asik Ibu. Nah, ini dia nomor 2, ini yang tadi saya sudah tanyakan ya. Mengapa uji halaman depan koran atau publikasi diperlukan dalam langkah pengambilan keputusan? Jadi tadi kita sudah bahas ya, mana ada yang mau nama kita dipampang di koran, mau, tapi kalau yang keren misalnya menghasilkan tulisan apa gitu ya. Tapi kalau kemudian melakukan sesuatu yang buruk ya pasti tidak ada yang mau, naudzubillah min dzalik ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Amin. Jadi kenapa penting kiranya kita melakukan uji halaman ini? Ya alasannya ya kita agar hati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan-jangan keputusan yang kita ambil itu keliru, melanggar aturan, jangan-jangan melanggar hukum. Makanya harus hati-hati ketika kita sampai dipampang di sana ya. Itu berikutnya. Jika menerapkan 9 langkah tersebut, apakah dapat dipastikan bahwa keputusan yang diambil akan bisa mengakomodasi semua pemangku kepentingan atau stakeholder sekolah? Mengapa? Kita udah menerapkan 9 langkah loh,
kemudian bisa dipastikan nggak bahwa akan bisa mengakomodir semua pemangku kepentingan? Silahkan. Kita udah pakai 9 langkah loh. Bisa nggak dipastikan itu berarti bisa mengakomodir semuanya? Oke, Pak Oki, gimana Pak Oki? Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi untuk memuaskan semua orang itu tidak akan mungkin bisa terjadi Bu. Paling tidak bisa mengakomodir sebagian besar atau yang lebih urgent. Mungkin itu menurut saya. Baik, terima kasih. Ya, sepakat Pak, nggak bisa kita menyenangkan semuanya ya. Bu Purna mau menambahkan? Baik, boleh Bu. Mangga. Tidak bisa kita paksakan semua orang suka sama kita. Seperti hal itu pula keputusan yang kita ambil tidak akan bisa kita paksakan semua orang akan setuju dengan keputusan itu. Namun biasanya karena ini sebuah institusi, lembaga, sekolah, kalau keputusan itu kemudian sudah diambil dan diaminkan oleh banyak orang, maka yang tidak setuju sekalipun dengan sendirinya nanti akan mengikuti keputusan yang ada. Biasanya seperti itu kalau sebuah institusi. Tim itu tambahan dari saya Bu, terima kasih. Terima kasih. Kalau sudah menjadi keputusan, maka diiyakan gitu ya, meskipun gitu kalau orang Sunda, cek Sunda mah. Itu artinya saya nggak setuju sebenarnya, tapi itu kenapa keputusan itu dibuat, tapi kita meyakini itu sudah keputusan bersama, sudah diketok palu, maka ya meskipun tidak bahagia kita mencoba mengamin ya, mencoba melakukannya. Saya kira kita sering menghadapi permasalahan seperti itu ya, yang bertentangan dengan kita, tapi itu sudah menjadi sebuah keputusan ya. Oke Ibu Bapak, saya nggak boleh panjang-panjang loh, ini udah kayak 5 menit lagi aja ya. Ini kok nggak pada ngantuk sih, udah jam segini loh, heran saya. Di sini masih jam 2, di sana udah sore ya. Kan sudah tidur siang. Asik, enak materinya Bu. Di tempat saya masih jam 2 ini, kenapa nggak ada yang ngantuk loh? Kan sudah tidur duluan tadi. Sudah terbiasa Oke. guru penggerak ini Bu. Ya, jarang tidur, Bu. Sudah Udah tidur bergerak. siang ya. Pagi malam begadang terus. Oke, tapi sekarang sudah ini ya, sudah mengerti kapan bisa mengerjakan tugas ya. Waktu 1-2 bulan awal mesti muntah-muntah kan. Ya. Nah, sekarang saya kira udah lancar sekali mengerjakan tugas. Tidak kenyang Ya, muntah-muntah. nanti materi akan saya berikan kepada yang menghubungi saya ya. Oke, pertanyaan-pertanyaan tentang penerapan dilema etika dalam pengambilan keputusan. Nah, sebentar. Sebentar. Ini panjang kali, jangan yang panjang-panjang, ini dia. Dalam situasi tertentu, kadang sebagai guru kita tidak diberi pilihan untuk mengambil keputusan karena tuntutan dari atasan atau pejabat di atasnya. Padahal menurut saya, apa yang terjadi merupakan masalah dilema etika yang membutuhkan pengambilan keputusan yang tepat. Panjang kali nih. Bagaimana menghadapi hal semacam ini? Guru nggak punya pilihan untuk mengambil keputusan karena tuntutan dari atasan atau pejabat di atasnya. Padahal ini masalah dilema etika membutuhkan pengambilan keputusan yang tepat. Kayak mana? Contohnya apa sih? Boleh kita minta yang punya pertanyaan untuk menjelaskan pertanyaannya, Bu? Iya, nggak tahu ini yang ngambil di LMS menilir pertanyaannya ya. Oh, gini aja. Saya akan coba simplify. Saya coba sederhanakan. Ya. Kita Bapak Ibu menjadi guru, jelas. Kemudian ada putusan yang diambil oleh atasan Bapak Ibu ya kan. Terus harus mengikuti. Terus gimana gitu? Mungkin ya maksudnya begitu ya. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan gitu? Contohnya apa sih? Saya lagi mikir ini contohnya apa misalnya? Sulakik. Nah, muncul ini. Contohnya ini Bu, ini saya berikan contoh Bu. Ya, Mangga. kami guru ini sedang mengajar di kelas nih. Ya, dalam jam mengajar, datang kepala sekolah, memberikan perintahnya kepada kami, kepada kita guru, untuk mengantar atau ada pertemuan di kabupaten misalnya Bu. Ini contoh sering terjadi nih Bu. Saya kira contohnya ini seperti pertanyaan itu Bu. Oke, kita nggak. Jadi dilemanya adalah menuruti atasan itu. Iya Bu. Atau Sementara anak-anak ya. Biasanya yang diambil apa?
Menyelesaikan mengajar dulu Bu, baru ke Sembawang. Baru ke Diknas. Kan ngajarnya panjang. Iya betul Bu. Anti di dinas. Kalau ndak mengajar dulu Bu, kita lihat dulu apakah itu persoalannya penting apa tidak. Kalau memang penting, harus saya yang berangkat misalnya Bu. Kalau bisa orang lain yang berangkat. Jangan saya, karena saya masih mengajar. Itu mungkin maksudnya Bu. Baik. Ya contoh yang sangat bagus dan itu nyata sekali ya, real ya. Mana kepala sekolah gurunya lagi ngajar disuruh-suruh gitu kan? Iya. Itu. Pak Zul, biasa terjadi itu. Ya. Nah, tadi bagus sekali dilihat ya, apakah saya adalah Bapak Ibu adalah key person atau bukan, gitu ya. Maksudnya adalah apakah keberangkatan saya ini memang satu-satunya atau saya bisa digantikan oleh yang lain, bisa jadi begitu kan. Kalau memang tidak bisa, maka bagaimana dengan murid-murid saya? Mungkinkah mengajar saya diganti yang lainnya? Ya ada guru piket mungkin ya. Ya, jadi salah satu caranya berarti RPP-nya harus benar. Kalau guru piket yang suruh ngajar, tapi kan nggak bikin RPP. Bikin, tapi kan lain. Cuma dikumpul di pengawas ya. Kumpul di kepala sekolah nggak dipakai buat ngajar. Gimana cara guru piketnya ngajar? Gimana? Oh enggak, tapi kan bukan di sini. Guru penggerak mas semuanya sudah membuat RPP. RPP-nya juga udah differentiated, udah memakai mindfulness juga ya kan. Nggak ada di kelas kita ini. Nah, berikutnya setelah dikasih RPP itu guru yang ngajar bingung, ini kayak mana ngajarnya? Okay. Ya, tapi bagus kita harus pikirkan apakah kita adalah key person atau tidak kalau pada situasi itu. Tetapi kalau saya memikirkan begini, di kelas itu kita adalah pemimpin pembelajaran untuk yang kasus yang lain ya. Kadang-kadang atasan mungkin membuat yang sesuatu yang aneh-aneh, tetapi we decide. Kita kan we are the king, we are the queen in the classrooms, right? Kita adalah penguasa kelas itu ya. Bisa jadi kita yang mengambil keputusan di kelas itu. Apapun yang bisa kita ambil keputusan di ranah kita di kelas itu. Di luarnya ya Swiss lah ya, sudahlah ya. Kita manut saja karena kita tidak bisa berbuat apapun. Kita malah menghabiskan energi untuk itu. Melawan juga susah ya kan? Melawan juga menghabiskan energi. Tapi di lingkup kelas kita yang memutuskan kita adalah pemimpin dalam pembelajaran, maka Bapak Ibu dipastikan harus bertanggung jawab dengan keputusan apapun yang diambil dalam kelas itu. Sebenarnya itu yang diinginkan oleh modul itu sih, modul ini ya. Kalau ada hal-hal yang di luar itu seperti urusan pertemanan, urusan yang lainnya, mudah-mudahan modul ini bisa membantu Ibu Bapak ketika mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya nggak boleh panjang-panjang, nanti saya mengambil waktu Ibu Bapak. Karena berikutnya kelas yang lain. Asik. Kan kita cuma 90 menit loh. Siapa tadi yang bilang 3:30 waktu Indonesia Barat? Ya, panjang tuh asik. Oke, kita harus refleksi ya. Jadi mohon maaf saya teh nggak bisa lama-lama lagi. Sebentar, ini saya diminta oleh pengembang modul untuk membuat refleksi. Ya, ini dia. Jadi Ibu Bapak diminta memberikan refleksi ini. Yang pertama adalah bagaimana modul 3.1 ini telah membantu dan memperkaya keterampilan Bapak Ibu dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Yang kedua adalah adakah yang berubah atau adakah hal-hal baru atau hal yang mengganjal yang masih Anda pikirkan setelah mempelajari modul ini? Karena ini nanti diteruskan kepada pengembang. Yang ketiga, untuk membantu Anda, membantu Bapak Ibu agar dapat mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, apa yang Bapak Ibu terapkan. Itu 3 hal. Saya akan memberikan link Jamboard, boleh diteruskan nanti setelah saya menyelesaikan presentasi ini ya. Ada 3 pertanyaan. Jadi ini adalah titipan dari para pengembang modul. Ada 2 pengembang modul, ada Bu Andri dan Bu Ita. Mereka adalah the queen of drama ya, karena membuat studi kasusnya keren sekali. Saya juga salut ya, sebagai saya mengembangkan modul yang lain. Saya coaching. Ketika melihat modul 3.1, Masya Allah ini ceritanya sangat banyak dan nampaknya mirip-mirip dengan yang Bapak Ibu punya, Bapak Ibu pernah alami.
Oke, Ibu Bapak, jadi itu saya minta titipan refleksinya mohon dikerjakan. Apakah bisa diedit? Saya tadi sudah ngedit kalau tidak salah ya. Sebentar. Saya coba cek dulu ya. Ada 3 layar Ibu Bapak ya. Layar yang pertama, bagaimana modul 3.1 ini membantu. Kemudian layar yang kedua adalah adakah yang berubah atau hal yang baru atau malah hal yang mengganjal yang masih Bapak Ibu pikirkan. Yang ketiga, untuk membantu Bapak Ibu agar dapat mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, apa nih yang akan Bapak Ibu terapkan. Jadi itu saja Ibu Bapak, saya nggak bisa panjang-panjang, mohon maaf sekali karena cuma 90 menit. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain kesempatan. Saya berterima kasih pada Ibu Bapak yang tidak ngantuk ya, Masya Allah, masih menemani sampai akhir. Mohon ditulis refleksinya karena itu adalah titipan dari pengembang modul ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya berharap pas modul yang lain ya kita bisa berjumpa. Ada yang mau menyampaikan sesuatu sedikit sebelum kita tutup? Saya mau dari wakil fasilitator boleh? Dari salah satu fasil ada Ibu Suhaimi, ada Pak Sopai. Apakah masih ada? Ada Bu Emis, Bu Winarti, Pak Supai, Bu Nur Saudah. Silahkan kalau mau menyampaikan sesuatu. Ya Bu. Ya silakan Pak Supai. Oke. Terima kasih waktunya Bu Ain. Terima kasih untuk anggota JGP yang sudah mengikuti kegiatan pada hari ini, dan saya berharap bahwa dengan tambahan ilmu dari Bu Ayu ini, keterampilan Bapak Ibu dalam mengambil keputusan ini akan semakin terasah Bapak Ibu ya, sehingga nanti kita betul-betul tidak salah di dalam mengambil keputusan ini dengan menggunakan 9 langkah yang sudah kita pahami ini. Dan yang paling penting Bapak Ibu, bahwa pemahaman ini berdasarkan juga dari kasus-kasus yang kita pelajari dan juga kasus yang telah Bapak Ibu angkat ya di dalam forum diskusi kita. Ini betul-betul bisa kita praktekkan Bapak Ibu ya nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena pada sebenarnya ya kita ini selalu diliputi oleh dilema etika maupun bujukan moral di tempat kerja kita ya. Sebelumnya kita belajar ini pun kita sudah sering kali dihadapkan pada kondisi ini. Nah harapan saya setelah ini nanti kita betul-betul bisa mengambil satu keputusan yang benar-benar betul dan betul-betul benar seperti itu ya, meskipun tidak bisa memenuhi dan memuaskan semua pihak, tapi paling tidak kita sudah berjalan ya, mencoba berjalan pada rule yang benar ya, seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu, sehingga jadi harapan saya yang pasti gini Bapak Ibu untuk para TGP ini ya, apa yang sudah kita pelajari di modul ini maupun modul-modul sebelumnya, kita sudah membuat perubahan di kelas kita Bapak Ibu ya. Jadi kita implementasikan betul apa yang sudah kita belajar di modul-modul ini maupun modul-modul sebelumnya, dan kita bisa terapkan dan betul-betul kita sudah menjadi agen perubahan, sehingga nanti di sekolah kita sudah ada komunitas yang nanti akan memudahkan kita untuk segera berubah. Saya kira itu Bu, terima kasih atas waktunya, dan harapan besar pada saya di Semua TGP tetap semangat Bapak Ibu ya, jaga semangatnya sampai 9 bulan ke depan, sehingga nanti akan melahirkan sesuatu yang baru gitu ya. Mantap. Oke, terima kasih Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supai, terima kasih sudah berkenan mengikuti ini ya, menemani CGP sampai selesai. Baik Ibu Bapak, saya nggak bisa berlama-lama lagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita berjumpa. Tetap jaga kesehatan, stay happy and healthy ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak. Amin.
Foto bersama dulu. Foto pajak lain. Oh, mau foto dulu. Saya tidak Iya, Bu, foto dulu. Mana siap pajak? Ya, siap. Tidak, Bu? Ya, Bapak Ibu jangan lupa menuliskan di Jamboard ya. Saya tunggu. Terima kasih. Ini sambil Siap, Bu. nunggu. Oke, terima kasih Bu Desi dan teman. Yang penting foto dulu, Bu. Foto bersama dulu. Udah mau rapi ke? Oh, berarti itu sengkela. Terima kasih Bu. Di balik layar sama kita. Lagi Bang duduk nih. Ada. Enggak lo pajak lagi. Dah pesul danan. Kita tam kan orang. Udah Bang duduk. Dah. Memang jago tuh jualan. Ini timbas tan. Udah masih kurang jelas. Dia ngimbas secara sertifikat dia. Wow. Uji berarti masa kita ada sertifikat tuh. Udah. Belum di dua server menan pajak harus sertifikat ya pajak. Ayam itu. Ini atau kaji ini kayaknya. Oh pajak. Ya. Malam di dua server menan harus imbas ya. Terus mau. Izin lab group. Assalamualaikum. Terima kasih ilmunya bermanfaat sekali. Wah, itu Mantap, Waalaikumsalam, bos tuh. Kamu lagi? Masih bobes. Oh, iya, bos. Nanti kami Bu Desi itu nah, sedang nih. Kita ke. Wah, kami si jambot nih. Tuh belum mulai dah. Ya mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan jurasi jambut ke, betul. Semoga tak sih. Wih. Untuk semuanya mau, untuk semuanya mawar tadi nih aku. YouTuber baru. Aduh, pajak ya. Ini keren-keren deh pajak. Ah, dah, nak buturit. Tuh, bang, dropok sopo na ke, bayar na. Apalagi anong apa sih ini? YouTube Poki nanti merang YouTube Poki. Anu dan merangsang. Biasa. Poki luar biasa, Amin Poki. YouTuber baru dan. Oh. Ada apa tempana. Mau kita nambah-nambah nih, nah. Hah? Mau kita tapi nu bukan nambah subscribe. Ini thumbnail na bang. Milok cara Buka apaan ini thumbnail YouTube di Play Store itu nih. Biar taruh judul-judulnya tuh di thumbnail tuh. Supaya mudah dikenali. Mohon pamit grup sudah mau. Nah, udah, harus nutut gratis. Terima kasih, pamit. Itu. Terima kasih mau. Lemat rupiah sampai. Pamit Bapak Ibu semua, terima kasih. Sudah selesai sih jambutnya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.